Episode 1 The Glory dimulai dengan Moon Dong-eun mengemudi ke Semyong dan menyewa tempat di apartemen Eden. Dia menetap di foto-foto Park Yeon-jin dan orang lain yang mengganggunya di dinding. Dia mulai membayangkan Yeon-jin memasuki rumahnya dan tidak mengenalinya. Dia membayangkan dirinya memukul Yeon-jin dengan stapler dan berjanji padanya bahwa dia akan membunuhnya. Dia mulai menceritakan apa yang membawanya ke momen ini. 2004. Pada tahun 2004, Dong-eun muda membuat laporan resmi kepada polisi tentang intimidasi yang dia terima di sekolah menengahnya. Kepala polisi, Shin Yong-jun memanggil ibu Yeon-jin dan berjanji bahwa dia akan membuat kasus ini dengan mudah hilang. Rupanya, dia dan ibu Yeon-jin adalah teman masa kecil dan dia bahkan telah membantunya dengan perceraiannya. Yong-jun dengan santai meminta Yeon-jin untuk berhenti menindas sesama muridnya. Pengganggu lainnya dijemput oleh wali mereka. Seorang guru dari sekolah mereka tiba di kantor polisi dan bertindak sebagai wali sah Dong-eun. Dia menghajarnya karena pergi ke polisi atas apa yang dia simpulkan sebagai lelucon kecil. Dia tidak senang bahwa wakil kepala sekolah telah mendengar tentang kasus ini. Ibu Yeon-jin kecewa padanya bukan karena dia pengganggu tapi karena dia tidak bisa menangani Dong-eun. Keesokan harinya, Dong-eun semakin parah ketika Yeon-jin membakar lengannya menggunakan setrika rambut. Kelompok itu menyiksa, mengejek, dan menyerangnya secara seksual. Dong-eun mengunjungi perawat sekolah dan meminta beberapa hidrogen peroksida untuk digunakan pada lukanya. Perawat penasaran mengapa dia membutuhkan hidrogen peroksida dan Dong-eun berbohong bahwa dia ingin membersihkan darah di bajunya. Perawat memeriksa lengan Dong-eun dan dikejutkan oleh bekas luka bakar. Dia bertanya pada Dong-eun yang menyakitinya tetapi Dong-eun menolak untuk menjawab. Perawat secara sukarela membantunya melaporkan kasus ini kepada gurunya tetapi Yeon-jin, dia juga berada di rumah sakit sekolah berbicara dengan ibunya di telepon, mengumumkan kehadirannya dan mengakui bahwa dialah yang telah menyakiti Dong-eun. Beberapa hari kemudian, perawat berhenti. Kemudian, Dong-eun pulang dan menemukan Yeon-jin dan gengnya di tempatnya. Mereka masuk ke rumahnya dan sudah mulai membuat diri mereka nyaman. Mereka sedang minum-minum dan Yeon-jin menggeledah tempat itu dan menemukan celengan Dong-eun. Dia meminta Dong-eun untuk menari untuk mereka atau dibakar oleh setrika tangan untuk mendapatkan tabungannya kembali. Mereka akhirnya menggunakan besi tangan di kakinya. Dong-eun mencapai titik puncak dan merenungkan bunuh diri. Dia memutuskan untuk putus sekolah dan mencantumkan pengganggunya sebagai alasan pemindahannya. Wakil kepala sekolah berkonfrontasi dengan wali kelas. Guru memanggil Dong-eun dan menghinanya karena memilih untuk mendaftarkan anak-anak kaya sebagai alasannya. Dia memintanya untuk kembali ke sekolah dan mengambil barang-barangnya. Di kantor staf ruang guru, Dong-eun membela dirinya sendiri dan mendapatkan sisi buruk guru. Dia menamparnya berulang kali sampai guru lainnya turun tangan untuk menghentikannya. Di tempat lain, ibu Dong-eun, dia bekerja di salon kumuh, mendapat telepon tentang putrinya. Dia mengadakan pertemuan dengan ibu Yeon-jin yang memberikan uangnya sebagai penyelesaian. Dia setuju untuk menandatangani surat-surat yang mengutip alasan Dong-eun putus sekolah sebagai maladjustment. Dong-eun mengetahui tentang pembayaran dan pengkhianatan keesokan paginya ketika ibunya pindah dari rumah mereka tanpa memberitahunya. Dong-eun mendapat beberapa pekerjaan bergaji kecil untuk bertahan hidup dan merenungkan bunuh diri lagi. Untungnya, dia tidak melalui keputusannya dan memilih untuk hidup. Dia kembali ke sekolah untuk terakhir kalinya dan berjanji pada Yeon-jin bahwa mereka akan bertemu lagi. Dia memberitahu Yeon-jin bahwa dia adalah mimpinya dan pergi tahun 2006 sampai tahun 2008. Dong-eun menggunakan waktu ini untuk belajar dari rumah sambil juga bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mampu lulus SMA dan bergabung dengan perguruan tinggi. Dia masih terdorong untuk membalas dendam pada Yeon-jin. 2009, Dong-eun bergabung dengan Universitas Pendidikan Cheon dan terus merencanakan balas dendamnya pada Yeon-jin. Waktu sekarang, Dong-eun melakukan kontak pertamanya dengan putri Yeon-jin di Haye Seoul dan memberitahunya tentang bagaimana dia mengenal ibunya. Sementara itu, Yeon-jin bekerja sebagai presenter cuaca di sebuah stasiun TV.